Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video selanjutnya. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini. Kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, di video sebelumnya kita membahas tentang na'at, ya, atau kita membahas tentang tabi. Sesuatu yang mengikuti diantaranya adalah na'at atau sifat. Kita sudah membahas panjang lebar tentang na'at atau sifat, dan kali ini kita akan membahas tentang pembagian na'at atau pembagian sifat. Baik, na'at terbagi atas dua. Yang pertama na'at hakiki, yaitu na'at yang menunjukkan sifat pada diri man'utnya. Nah, contoh-contoh di atas merupakan na'at hakiki. Artinya contoh-contoh di atas adalah di pembahasan video sebelumnya itu menjelaskan tentang na'at hakiki. Yang kedua adalah na'at sababi. Apa na'at sababi? Yaitu na'at yang menunjukkan sifat sesuatu, menunjukkan sifat sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Nah, sekarang lihat, bandingkanlah. Kita ambil contoh an-na'at hakiki, hadza manzilun dayyikun. Ini adalah rumah yang sempit. Sedangkan contoh na'at sababi adalah hadza manzilun dayyikun fina'uhu. Kita kembali ke na'at hakiki, hadza manzilun dayyikun. Ini adalah rumah yang sempit. Nah, pada lafadz na'at hakiki, lafadz dayyikun mensifati rumah. Jadi yang sempit ini adalah rumah. Nah, kemudian contoh na'at sababi, hadza manzilun dayyikun fina'uhu. Ini adalah rumah yang sempit halamannya. Nah, begitu. Pada contoh na'at sababi, lafadz dayyikun di sini adalah mensifati fina, mensifati halaman. Jadi yang sempit itu adalah halamannya, bukan rumahnya. Ini adalah rumah yang sempit halamannya. Nah, lanjutannya, yang mana halaman adalah bagian atau ada hubungannya dengan rumah. Ya, halaman kan adalah bagian dari rumah. Maka kalau kita lihat di takrifnya, di definisinya adalah menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Jadi harus ada hubungan, ada keterkaitan antara yang disifati tadi. Baik, penjelasan rincinya, na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang mensifati isim yang saling berhubungan. Jadi ada hubungannya. Bagaimana ketentuannya atau rumusnya? Pertama, na'at sababi itu harus selalu mufrad. Kemudian untuk jenisnya, mudzakkar dan muannasnya, na'at sababi menyesuaikan diri dengan kata setelahnya. Jadi kita lihat kata setelahnya, kalau seandainya mudzakkar, ya berarti sifatnya mudzakkar. Kalau setelahnya muannas, maka sifatnya pun berbentuk muannas. Kemudian i'rabnya mengikuti isim sebelumnya. Sedangkan i'rabnya, marfu, mansub, majrurnya, itu mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, ya marfu. Kalau mansub, ya mansub. Kalau majrur, ya majrur. Kita ambil contoh. Kalimat hadza manzilun dayyikotun sahatuhu. Ini adalah rumah yang sempit sahahnya, halamannya. Ini lafadz dayyikotun yang kita permasalahkan sebagai sifat. Ini adalah rumah yang sempit halamannya. Nah, anggap saja lafadz dayyikoh belum kita ketahui penentuannya. Nah, tugas kita menentukan lafadz dayyik atau dayyikoh di sini sebagai na'at sababi, sebagai sifat. Apakah dia dayyikun, mudzakkar, dayyikon, dayyikin, ini mudzakkar ya, dayyikun, mudzakkar, apakah mudzakkar marfu, dayyikun, apakah mudzakkar mansub, dayyikon, atau mudzakkar majrur, dayyikin, atau muannas marfu, dayyikotun, atau muannas mansub, dayyikotan, atau muannas majrur, dayyikotin. Nah, maka kita ambil rumusan yang ini caranya. Jadi kita ambil contoh kelanjutannya, caranya adalah lafadz dayyik tetap dalam keadaan mufrad. Meskipun
ya kata sebelumnya atau sesudahnya ini musanna atau jamak. Jadi tetap dalam keadaan mufrad. Doyik tetap dalam keadaan mufrad. Kemudian lafadz doyikoh, kenapa doyikoh bukan doyikun? Dibuat mu'annas karena mengikuti kata setelahnya, yaitu sahatuhu. Kita tahu bahwa sahatun ini adalah mu'annas, salah satu cirinya adalah tak marbutoh, sahatun, ada taknya. Nah, ini mengikuti kata setelahnya, karena kata setelahnya ini adalah mu'annas, maka doyikoh, gitu. Nah, lafadz doyikotun, kenapa marfu? Nah, dibuat marfu karena mengikuti kata sebelumnya, yaitu lafadz manzilun. Nah, kita lihat di sini manzilun, harokatnya adalah marfu, maka ini pun marfu, begitu. Jadi intinya harokatnya mengikuti kata sebelumnya, manzilun, maka domah, doyikotun. Nah, adapun mudzakkar muannasnya atau jenisnya mengikuti kata setelahnya. Itu simpelnya. Kita ambil contoh yang lainnya. Contoh lain dari Na'at Sababi, contoh nomor 1, qara'tu majallatan jamilan ghilafuha. Nah, kita lihat di sini, saya membaca majalah yang bagus. Apanya? Covernya, ghilafnya. Nah, ini kenapa bisa jamilan mansub? Karena mengikuti kata sebelumnya, yaitu mansub majallatan. Kenapa jamilan? Kenapa mudzakkar? Karena memang kata setelahnya, yaitu kata ghilaf, cover, itu mudzakkar, makanya jamilan, bukan jamilatan, gitu. Ini keterangannya, lafadz jamilan harus tetap mufrad, jamilan, mudzakkar dari ghilafun, kemudian mansubnya dari majallatan. Kemudian contoh yang kedua, nazartu ilal baiti al-jadidati nafidatuhu, saya melihat ke rumah yang bagus, apanya? Nafidatuhu, yang jendelanya bagus, yang bagus, apanya? Jendelanya, atau yang jendelanya bagus, bisa diartikan begitu. Nah, kalau kita lihat di sini al-jadidah, harokat kasrohnya mengikuti lafadz bait, sedangkan muannasnya mengikuti lafadz nafidah, begitu. Karena nafidahnya muannas, maka sifatnya dibuat muannas, al-jadidah, begitu. Kemudian contoh selanjutnya, hatani suratani jamilun kirtosuhuma. Ini adalah dua gambar yang kertasnya ini adalah dua gambar yang bagus, apanya? Kertasnya, kertas keduanya. Nah, kalau kita lihat di sini, ingat ketentuannya harus selalu mufrad. Walaupun di sini surotani muannas, maka tetap di sininya jamilun, tetap mufrad. Kita tahu bahwa surotani ini adalah marfu, karena dia memang musanna, alamat rafa'nya adalah alif. Ini sudah kita bahas. Maka ini tetap marfu, jamilun, begitu. Kemudian mudzakkar karena mengikuti lafadz qirtas. Selanjutnya, contoh selanjutnya, ishtaraitu qalamaini jadidan ghita'uhuma, juga lafadz jadidan mengikuti lafadz qalamaini, karena kita tahu ishtaraitu fi'il fa'il, qalamaini maf'ulun bih mansub. Karena ini adalah i'rabnya mansub, maka jadidan pun mansub. Kemudian adapun mudzakarnya ini mengikuti lafadz di depannya, itu lafadz ghita, tutup ya. Ishtaraitu qalamaini jadidan ghita'uhuma. Saya membeli dua pulpen yang baru, apanya? Ghita'uhuma, tutupnya. Kemudian contoh terakhir, nazartu ila ta'iraini. Saya melihat kepada dua burung gharibin yang bentuknya aneh, syakluhuma, gitu. Maka lafadz gharibin ini mengikuti kata sebelumnya majrur, dan adapun mudzakkar ini mengikuti kata setelahnya, yaitu lafadz syakal. NB, isim setelah na'at sababi harus selalu diberi domir muttasil sesuai dengan man'utnya atau dari segi jenis dan jumlahnya. Nah, kalau kita lihat, kita kembali lagi, ini pasti harus ditambahi domir muttasil. Gila fuha, haknya kembali kepada majalah. Kemudian nafidatuhu, hu kembali kepada lafadz bait. Kemudian kirtosuhuma, humanya kembali kepada suratani. Kemudian ghita'uhuma juga kembali kepada qalamaini. Syakluhuma, humanya kembali kepada ta'iraini, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada tambahan, perhatikan sifat pada contoh berikut. Al-akhu al-kabiru. Al-akhu al-kabiru ini berarti adalah kakak yang besar, ya, kakak laki-laki yang besar, artinya kakak laki-laki. Al-akhu al-kabiru adalah saudara laki-laki yang besar. Artinya saudara laki-laki yang besar berarti maksudnya adalah kakak laki-laki. Nah, kalau seandainya
kita ingin mengatakan kakakku atau saudara laki-lakiku, maka jangan sampai ya mutakalimnya itu ada di lafaz akhun. Jadi jangan saya ulangi, jangan sampai ya mutakalimnya jangan di lafaz al-kabir, sehingga kakakku al-akhu al-kabiri. Nah, ini salah. Amat sangat salah. Maka bagaimana? Maka ya mutakalimnya ada di lafaz akhi al-kabiru. Artinya kakak laki-lakiku. Kalau memang dia mansub, ra'aitu akhi al-kabira. Kenapa ini tetap akhi? Karena memang dia bertemu dengan ya mutakalim, maka akhi. Jangan sampai ini di fathah. Walaupun dia kedudukannya sebagai maf'ulun bih mansub ya. Ila akhi al-kabiri. Nah, al-kabiri ini juga mensifati lafaz akhi yang memang berkedudukan sebagai majrur. Contoh yang kedua, akhuka al-kabiru, ra'aitu akhaka al-kabira ila akhika al-kabiri. Contoh yang kedua, kemudian ada yang familiar di kita yaitu jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar yang salim. Nah, begitu maka salim ini mensifati lafaz jamak. Salim ini mensifati lafaz jamak karena jamaknya jam'ul mudzakkari ini adalah mudhaf wal mudhaf ilaih, sedangkan salim adalah menjadi sifat, dia mensifati lafaz jamak, maka harokatnya ini mengikuti lafaz jamak, maka as-salimu mengikuti jam'u. Ta'allamtu jam'a al-mudzakkari as-salima bi jam'il mudzakkari salimi. Kemudian ada contoh lagi nisfus sanah al-awwal, setengah tahun pertama. Maka lafaz al-awwal ini mensifati lafaz nisf. Dan lafaz nisf adalah mudzakkar, maka nisfus sanah al-awwal. Ta'allamtu nisfas sanah al-awwala. Karena al-awwala mengikuti nisfa ila nisfis sanatil awwali. Maka kata al-awwal adalah sifat, mausufnya adalah nisf. Shadaqallahul azimu. Al-azimu mengikuti lafaz Allah yang marfu. Kemudian astaghfirullah al-azima. Al-azima mengikuti Allah mansub, ilallahil azimi. Al-azimi mengikuti lafaz Allah. Contoh yang ketiga, zujajun nafidatil jadidati. Ini adalah zujaj kaca ya. Kaca jendela yang bagus. Nah, ini lafaz jadidah mensifati lafaz nafidah jendela, maka dia asrah. Araftu zujajin nafidatil jadidati min zujajin nafidatil jadidati. Begitu ya. Jadi sifatnya adalah jadidah, mausufnya adalah nafidah. Tapi kalau seandainya begini, zujajun nafidatil jadidi. Nah, kalau ini tadi mu'annas ya, al-jadidah mengikuti nafidah. Tapi kalau zujajun nafidatil jadidu, ini berarti lafaz jadid, lafaz baru. Jadi kaca jendela yang baru, berarti yang baru adalah zujajnya, kacanya. Dan dia mengikuti lafaz zujaj, marfu, dan dia mudzakkar. Zujajun nafidatil jadidu. Araftu zujajan nafidatil jadida. Al-jadida mengikuti lafaz zujaja min zujajin nafidatil jadidi. Ini juga lafaz al-jadidi mengikuti lafaz zujaj. Begitu. Jadi al-jadid sifat, al-zujaj menjadi mausufnya. Itu untuk pembahasan kita tentang kali ini tentang na'at ya, na'at man'ut atau sifat mausuf. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabi yang kedua, yaitu atof di pembahasan video selanjutnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.